Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan iman dan Islam, dan diberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Barokah ini. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini khotib ingin berpesan, terutama untuk diri khotib sendiri dan untuk semua yang hadir pada siang hari ini, yaitu marilah kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga, berusaha yang serius untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha menjalankan segala perintahnya, dan juga terus menerus kita waspada dan menjauhi segala larangannya. Demikian juga khotib berwasiat, janganlah kalian meninggal dunia, janganlah mati sebelum kita betul-betul dalam keadaan sebagai seorang muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan demi peringatan telah Allah kirimkan kepada kita berupa berbagai macam malapetaka, berbagai macam gempa bumi yang sampai sekarang ini masih terus bergetar dan terus membayangi kita. Bahkan kita diminta oleh pihak yang berwenang, sekarang ini kita diminta untuk selalu siap sedia. Persiapan kita untuk menghadapi suatu saat terjadinya gempa bumi di Jakarta ini dan di lain tempat. Karena diperkirakan, mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya, perkiraan para ahli bahwa gempa bumi akan terjadi ini, subhanallah,
sangat dasar sekali, di mana akan mengakibatkan gelombang tsunami yang diperkirakan akan mencapai tingginya 34 meter. Ini peringatan demi peringatan sudah dikirimkan oleh pihak-pihak berwenang kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah mengingatkan kita agar kita selalu siap sedia menghadapi berbagai bencana, cobaan, dan ujian, yaitu dengan tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan, antara lain adalah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, baik secara mental maupun secara material. Hadirin sekalian, kita semua menginginkan keselamatan di dunia, di akhirat, terutama keselamatan di akhirat. Makanya dalam doa tersebut disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan sampai di situ, tapi ditambah lagi wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Kita terus berdoa, mohon semoga diselamatkan dari api neraka. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sudah menghabarkan kepada kita semuanya melalui hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, di mana Rasulullah menjelaskan beberapa upaya kita sebagai kaum muslimin untuk terhindar dari api neraka, untuk dijauhkan dari api neraka. An Nabi Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihi nar. Qalu bala ya Rasulullah. Qala ala kulli hayyin layyin qaribin wasalin. Maukah kalian aku tunjukkan orang yang diharamkan baginya tersentuh api neraka? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ada 4 ciri-ciri orang yang anti neraka, orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Ada 4 cirinya, yaitu dijelaskan hayyin, layyin, qaribin, wasalin. Hadirin sekalian, marilah kita uraikan sedikit mengenai apa itu hayyin, apa itu layyin, apa itu qaribin, dan apa itu salin. 4 ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Allah haramkan neraka menyentuh dirinya. Siapa orang yang mempunyai 4 ciri tersebut? Siapa yang ada 4 ciri pada dirinya, Allah haramkan neraka menyentuh. Jadi yang mengharamkan Allah, yang perintahkan Allah, kita akan terjauh dari api neraka. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita kaji
kita jelaskan. Siapa itu hayyin? Orang yang bagaimana itu hayyin itu? Yang punya ciri-ciri tidak akan tersentuh api neraka. Hadirin sekalian, hayyin artinya adalah tenang. Orangnya tenang, teduh. Teduh lahir dan batinnya. Orang itu tidak mudah marah, tidak mudah mencaci maki, penuh pertimbangan. Kalau akan berkata, ditimbang-timbang dulu. Kalau akan berbuat, ditimbang-timbang dulu. Dipikirkan masak-masak. Dia sangat hati-hati dan dalam keadaan tenang kehidupannya. Tidak mudah marah, tidak mudah mencaci orang lain, tidak mudah mencaci orang lain. Hadirin sekalian, saya ingin garis bawah ini mengenai tidak mudah mencaci ini. Karena di masyarakat kita itu gampang sekali orang mencaci maki. Salahnya belum jelas, tapi sudah mencaci makinya bukan main. Seperti peluru, seperti petasan, dia marah-marah, mencaci maki orang lain. Nah ini ciri-cirinya orang yang tidak termasuk di sini. Gampang dia mencaci maki orang lain, menghina orang lain, menyalahkan orang lain. Gampang saja dia menunjuk, kamu salah, kamu nggak benar, kamu jelek. Padahal kalau dia menunjuk, satu yang menunjuk, ya, yang tiga menunjuk dirinya sendiri. Orang menunjuk kan begitu, satu di sana, yang satu lagi ke sana, ya, miring ke kiri, yang tiga menunjuk dirinya. Bahwa sebenarnya kita koreksi, mungkin kita punya 3 kesalahan, orang lain hanya punya 1 kesalahan. Nah kalau kita pikir seperti itu, insya Allah kita nggak jadi menyalahkan orang lain. Jadi kamu udah menyalahkan orang lain? Tidak. Kita pikirkan dulu, ya. Mungkin orang lain itu betul, kita salah pengertiannya saja. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya bagaimana atau apa sumbernya itu supaya kita jadi orang yang tenang, yang teduh, tidak mudah marah, ya. Di sini ada bocorannya, ada isi-isinya, yaitu kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Itu perbanyak dimanapun kita berada, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tawakal, kita pasrah kepada Allah. Kemudian sabar. Kita ingat bahwa mungkin kita yang lebih banyak salahnya daripada orang lain. Kemudian dengan sholat yang rajin berjamaah, yang laki-laki wajib hukumnya sholat di masjid atau di musola, ya. Tidak boleh di rumah. Yang laki-laki, kita punya anak laki-laki mencucu, harus pergi ke masjid. Nah ini mohon diperhatikan betul, terutama sholat subuh berangkat ke masjid, jangan sampai ketinggalan. Alhamdulillah kalau kita sempat 2 rakaat qobliyah subuhnya kita lakukan. Ini anak-anak kita, cucu kita terus kita didik. Bukan soal sepele ini, soal berjamaah di masjid ini, tapi wajib hukumnya berangkat ke masjid. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah lain. Apa itu lain? Lain itu lembut. Itulah ciri-ciri orang yang hati neraka itu. Neraka sendiri diharapkan oleh Allah menyentuh orang yang lemah lembut.
santun bertutur kata, bertutur katanya enak didengarnya, tidak emosional dan tidak bersikap kasar, tidak galak. Jadi gak baik yang galak-galak itu. Gak perlu galak-galak lah, biasa saja. Komunikasi yang baik-baik saja. Nah ini diajarkan oleh Rasulullah. Tidak suka marah. Nah inilah lain lembutnya. Kalau marah, dipikirkan dulu. Marah, cepat ambil air wudhu, cepat ambil air wudhu. Karena subhanallah, luar biasa ini godaan syaitan. Terus tidak akan berhenti-berhentinya. Karena itu kita kendalikan marah kita. Kita terus banyak-banyak berzikir dan terus kita ambil air wudhu. Di mana sumbernya untuk kita mendapatkan kelembutan itu? Bocorannya adalah kita harus punya sikap yang kasih sayang. Kita kasih sayang, punya sifat yang rahmat pada orang lain. Kita berpikir pada orang lain bahwa orang lain itu berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Kita berhak memberikan kebaikan kepada orang lain itu. Nah, itu kasih sayang. Tidak mencela, tidak menyalahkan. Mari kita dengarkan sahabat Umar bin Khattab berpesan pada kaum muslimin, jika engkau bertemu dengan orang yang lebih muda, maka kita harus berpikir dalam hati kita, dalam pikiran kita, alhamdulillah kita berjumpa dengan orang yang baru sedikit kesalahannya, baru sedikit dosanya. Jadi pikiran kita positif thinking. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka pikiran kita dan hati kita berkata, alhamdulillah kita berjumpa dengan orang lain, atau katakan kita bersahabat dengan orang lain, ya, orang lain yang lebih tua dari saya, dan alhamdulillah orang ini lebih banyak ibadahnya daripada kita. Itulah kita selalu berpikir positif. Yang lebih muda bersyukur, alhamdulillah ya, adinda baru sedikit dosa. Yang lebih tua, alhamdulillah bapak ya, ibu ya, telah banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, berikutnya adalah origin. Nah, origin ini adalah akar. Kita diperintahkan untuk berakar ria, bersahabat dengan orang lain, apalagi dalam satu jamaah masjid ini, dalam satu musola ini. Kita diminta ada komunikasi. Jadi sering saya katakan bahwa kita sholat berjamaah itu setelah sholat berdoa selesai, ya. Kemudian kita pergi, begitu saja pulang, sholat lagi, doa lagi, pulang. Tidak pernah ada komunikasi antara jamaah. Di mana akan timbul persahabatan kalau tidak ada komunikasi? Persahabatan itu timbul kalau ada komunikasi antara satu sama lain. Oleh karena itu, saya mengajak kepada bapak-bapak dan saudara sekalian untuk adalah komunikasi dengan jamaah satu dan yang lain. Ya. Ada yang pernah di tempat itu saya sholat ya berjamaah ya, satu sama lain ya, tidak kenal, padahal dia sudah sama-sama sholat satu masjid. Sudah berapa tahun Pak? Sudah 10 tahun Pak saya di sini, tapi saya belum kenal dengan Bapak. Gak boleh, harus kita saling mengenal. Ya.
dengan sahabat-sahabat kita yang ada. Itulah kita perintah untuk saling mengenal. Ya. Ada komunikasi satu sama lain. Itulah yang disebut qoribin, yaitu akrab. Kemudian yang terakhir adalah salim, yaitu memudahkan urusan orang lain. Itu ciri yang keempat. Orang lain punya urusan dengan kita berpikirnya, ya Allah, tunjukkanlah saya supaya bisa membantu orang lain itu, supaya mudah urusan orang lain itu. Jangan terbalik. Kenapa dipermudah kalau bisa dipersulit? Ini kan pernah terjadi ya. Zaman dulu pernah terjadi itu. Ya. Suatu ungkapan seperti itu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Salah itu. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, jadi kita berusaha untuk mempermudah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu, ya, menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Demikian dari sekalian khutbah singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita dapat melaksanakan, ya, bagaimana untuk bisa terhindar dari api neraka dengan selalu mengingat kepada pesan Rasulullah, yaitu kita menjalankan, ya, nasihatnya, yaitu melakukan, yaitu dikatakan hayyin, layin, muribin, dan salim. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina